Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rimaya Sofa. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu sistem bilangan dan pengkodean ASCII. Nah, hal pertama yang harus kita ketahui apa itu sistem bilangan. Nah, di sini ada pengertian yang saya tulis. Jadi yang namanya sistem bilangan itu merupakan suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Nah, dari sini mungkin sudah terbayang ya, apa sih mewakili besaran dari suatu item fisik? Itu apa? Nah, kita lihat kalimat selanjutnya. Sistem bilangan menggunakan basis base ataupun radik tertentu yang tergantung dari jumlah bilangan yang digunakan. Konsep dasar sistem bilangan senantiasa mempunyai base ataupun radik dan absolute digit dan positional place maupun value. Jadi bisa kita bayangkan ya apa nih pengertiannya. Nanti secara lanjut akan saya perdalam pengetahuannya tentang apa sih ini sistem bilangan di dalamnya. Kemudian ini ada kata menjelaskan sistem bilangan digunakan dalam pengoperasian suatu mesin digital. Nah, apa nih jadinya? Ada gambaran nggak? Mesti ke gambar ya. Kemudian sistem bilangan tersebut adalah sistem biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Masing-masing bilangan mempunyai sejumlah lambang bilangan tertentu yang disebut radix. Jadi tuh di dalam sistem bilangan itu pengertiannya adalah suatu cara untuk mewakili besaran. Nah, besarannya itu apa? Apa sih besarannya itu? Terus suatu item fisiknya apa? Jadi di sini ya, yang namanya item fisik itu berupa misalkan alat digital, misalkan komputer. Nah, besarannya apa nih? Bisa kita lihat dari kata ini tadi ya. Sistem bilangan tersebut itu bisa sistem bilangan biner, oktal, desimal, dan heksadesimal dengan ketentuan radik masing-masing dari sistem bilangan tersebut sudah ditentukan di dalam sistem komputer. Nah, sistem bilangan ini itu digunakan untuk mengkodekan gitu, pengartian. Jadi misalkan nih, kasarnya ngomong, kita berbicara dengan orang Inggris menggunakan bahasa Indonesia. Apakah mereka paham? Mesti tidak paham. Begitupun mereka bilang ke kita menggunakan bahasa Inggris sedangkan kita orang Indonesia. Mesti sulit untuk memahaminya. Jadi, di dalam komputer juga perlu sistem tersebut. Sistem bilangan ini ada bilangan desimal, binar, oktal, dan heksadesimal. Jadi, ini penerjemahan gitu loh dari satu komputer ke komputer lain. Bisa juga melalui HP. Misalkan ya, di dalam komputer ini itu tidak mengenal kata A, B, C, tapi mereka menggunakan kode ASCII. Nah, gimana? Penasaran nggak? Semakin kesini kok semakin apa ya ini? Apa gitu kan? Nanti akan saya lanjutkan apa itu pengertian sistem bilangannya. Nah, radix itu apa? Kita lanjutkan langsung. Nah, ini dia radix. Radix itu adalah banyaknya suku angka atau digit yang dipergunakan dalam suatu sistem bilangan. Jadi sistem bilangan biner mempunyai radix 2, yaitu 0 dan 1. Misalkan kita pengkodanya nanti pakai ASCII ya. Itu tuh hanya menggunakan misalkan kata apa kabar, itu hanya ada angka 0 dan 1. Nah, kalau misalkan dalam komputer itu kita nggak dipermudah dengan keyboard, kita hanya angka 0 dan 1, ribet nggak tuh? Mesti ribet, mestinya apa sih ini tuh mau ngetik apa? Kita kan bingung ya, namanya 0 dan 1 di keyboard, terus kita mau ngetik kata misalkan apa kabar, untuk menanyakan kabar itu mesti lebih sulit. Maka dari itu sistem bilangan ini sangat berfungsi bagi sistem komputer untuk penerjemahan kata-kata yang ada dalam keyboard itu, termasuk IYA abjadnya itu sangat berguna. Kemudian sistem bilangan oktal, dia punya radix 8 dari bilangan 0 sampai angka 7. Terus sistem bilangan desimal, dia mempunyai radix 10 dari angka 0 sampai 9. Kemudian sistem bilangan heksadesimal, dia mempunyai radix 16, yaitu dari angka 0 sampai 9. Kemudian abjadnya ditambah A, B, C, D, E, dan F. Jadi sampai sini sudah mulai kegambar kan, oh sistem ASCII itu bagaimana, komputer ASCII itu gimana sih sistemnya itu. Langsung saja kita ke sana. Nah, ini dia sistem komputer ASCII ataupun American Standard Code for Information Interchange. Jelas pengertiannya ini sudah
terpapar di sini. ASCII itu merupakan standar yang digunakan pada industri untuk pengodaan huruf, angka, dan karakter-karakter lain dengan menggunakan 128 kode atau biasa kita kenal dengan kode 7 bit. Nah, ini mesti nggak asing lagi bagi kita nih. Contohnya adalah susunan tombol keyboard komputer yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian, dalam bidang komputer mikro, ASCII kode ini mempunyai arti yang sangat khusus, yaitu mengkodekan. Sudah saya gambarkan tadi pada awal ya, dari sistem bilangan itu kita mengarah ke ASCII. Nah, ini itu merupakan pengkodean huruf, angka, dan tanda baca lainnya. Ini kan pengkodean karakter. Karakter itu apa aja? Bisa huruf, bisa angka, bisa juga tanda baca lainnya. Nah, kode-kode ini merupakan kode standar yang dipakai oleh sebagian besar sistem komputer mikro. Nah, misalkan tombol keyboard kita nih, ada angka yang ada tanda numerik dan non-numerik, itu gimana aja, bagian mana aja sih? Nah, ini gambarnya yang lebih jelas. Nah, ini dia. Dalam tombol keyboard komputer itu terdapat dua jenis tombol, ada tombol numerik dan non-numerik. Ini tombol numerik itu dari angka 1 sampai angka 0. Itu misalkan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu numerik case. Ini ada juga bagian sebelah sini. Yang non-numerik itu seperti apa aja? Ada normal case. Misal seperti abjad, spasi, terus shift, enter. Dia itu termasuk dalam non-numerik. Ada juga yang ini function case, special case, itu kan ada bagian sini. Ini merupakan tombol non-numerik. Terus gimana sih bagian ASCII itu tuh kodenya bagaimana aja sih? Nah, kan penasaran kan, dari tadi saya bilang ASCII terus nih gimana nih? Gitu kan. Nah, ini dia kode ASCII 7 bit. Ini ada pengertian char ataupun karakter. Ini udah saya tuliskan nih, karakter dan hex itu adalah heksadesimal. Nah, dalam komputer ini tuh ada pengenalan kode 7 bit ataupun ASCII. Nah, gimana sih caranya mengkodekan itu? Gimana kalau katanya di dalam komputer itu nggak ada kata IYA itu dikirim ke server lain, itu misalkan kita WA teman kita IYA itu ternyata di dalam ponsel kita ataupun di komputer digital kita itu nggak bisa loh kata iya gitu, harus pakai kode kayak gitu, karena dari sistem komputer satu ke komputer lain agar tersambung itu dengan terminal, dia akan mengolah data tapi dengan cara pengkodean, bukan berupa IYA kayak gitu. Misalkan nih contoh yang paling mendasar nih, kode ASCII biner untuk kata IYA. Ingat, kata hurufnya itu besar ya, misalkan I, Y, dan A, itu kan dia merupakan huruf besar. Ini huruf besar semua. Kemudian kita lihat nih, huruf I, kodenya berapa? Kita kembali lagi ke kode ASCII tadi. Ini berapa ya I besar? 100, 1001. Nih. Kemudian nih benar. Terus berarti setelah itu Y, ya Y itu gimana? Kayak gini kan, kita kembali lagi ke sini. Y itu gimana? Kita lihat Y besar 101, 1001. Nah, ini. Kemudian seperti ini. Begitupun seterusnya. Kemudian, selain karakter tadi kita menggunakan kode biner, kita bisa menggunakan juga kode heksadesimal dari kata wow gitu kan. Wow, apa nih? Gitu kan. Ini pakai huruf kecil, WOW. Nah, kita cari tahu ya, W itu berapa sih heksadesimalnya? W kecil itu ternyata 77. Kemudian O tadi berapa? 6F. Kita kembali lagi ini. WOW. Jadi ini berupa contoh kecilnya. Jadi setiap komputer itu tidak bisa tidak bisa langsung huruf A, B, C, D itu nggak bisa, karena masing-masing komputer ataupun sistem bilangan dalam komputer itu harus mengkodekan apa itu yang tertulis, yang misalkan kita ketik iya ataupun wow, itu ada pengkodeannya di dalam sistem komputer. Karena memang ini sudah standar gitu loh, agar mempermudah kita, karena kan teknologi itu sebagai sarana untuk mempermudah kebutuhan manusia dalam entah itu berkabar dengan kerabat, itu agar lebih mempermudah, jadi tidak mempersulit. Coba kita bayangkan kalau seumpama dalam komputer kita itu hanya ada
angka 0101 kayak gitu kan pasti kita bingung gimana caranya ini. Makanya kode ASCII ini dibuat untuk mempermudah manusia dalam memenuhi sarana kebutuhan hidupnya. Seperti kalau kita kan di kantor-kantor gitu kan, laptop merupakan utama, komputer utama gitu. Jadi ini untuk mempermudah pekerjaan manusia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.